Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Astuti, NIM 2018-38039. Di sini saya akan berbicara tentang daya tahan, yang dimana sebelum itu kita bahas dulu daya tahan itu apa, atau apa itu daya tahan. Dikatakan daya tahan adalah kondisi tubuh yang mampu berlatih dalam waktu yang relatif lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah latihan itu selesai. Jadi ketika saya dan teman saya sama-sama berlatih dari awal, lalu setelah berlatih teman saya masih bisa beraktivitas secara normal, masih bisa berbicara, bercanda, itu semua dikatakan dia memiliki daya tahan yang lebih baik. Sedangkan saya yang setelah berlatih sudah lemah, sudah tidak bisa beraktivitas secara normal, tidak bisa berbicara, itu dikatakan daya tahan tersebut tidak baik. Jadi daya tahan juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu daya tahan aerobik dan daya tahan anaerobik. Daya tahan aerobik sering disebut juga dengan aerobik fitness, di mana dalam proses kegiatan diperlukan oksigen karena dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi kalau orang melakukan aktivitas dalam waktu yang cukup panjang, maka dengan sendirinya dia membutuhkan oksigen banyak. Seperti dapat dilakukan dengan lari jarak jauh, lari tempo, lari interval, fartlek, cross country, dan bentuk-bentuk latihan lainnya. Sedangkan daya tahan anaerobik sering disebut dengan anaerobik capacity atau kapasitas anaerobik. Latihan anaerobik itu memberikan toleransi kepada otot untuk membentuk asam lambung. Jadi ketika orang latihan dengan intensitas yang tinggi, otomatis energi banyak yang terkuras dan cepat sekali menghasilkan membentuk asam lamfar. Ada dua macam anaerobik ini, yaitu yang pertama dikatakan daya tahan kecepatan dan daya tahan kekuatan. Untuk mengembangkan daya tahan kecepatan ini otomatis digunakan biasanya untuk membantu atlet berlari dalam kecepatan ini. Sedangkan untuk daya tahan kekuatan ini dilakukan agar atlet tersebut bisa mengeluarkan daya maksimum atau daya meskipun terjadi pembentukan asam lamfar. Untuk melatih kapasitas aerobik ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam hal lari jauh. Lari jauh kita harus memperhatikan intensitasnya, yang otomatis biasanya kita bisa melihatnya melalui denyut nadi. Jadi kalau intensitasnya dikatakan 70-80% dalam seminggu, bisa dilakukan dalam 1 atau 2 kali. Durasinya biasanya dalam waktu yang cukup tinggi, dan kalau kita kualifikasi antara berapa persen aerobik dan berapa persen anaerobik, maka dikatakan bahwa aerobiknya bisa sampai 95% dan anaerobiknya hanya 5%. Jadi orang kalau lari jarak jauh dia tidak bisa berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia berlari dengan kecepatan yang sangat rendah karena jarak jauh jadi karena jarak jauh jadi otomatis kita menggunakan daya tahan aerobik. Kita berlari sambil mengkonsumsi oksigen secara normal. Sedangkan kita menggunakan lari tempo itu intensitasnya seminggu dilakukan 1-2 kali aerobik. Intensitasnya 85-89%.
durasinya itu 20 sampai 30 dan aerobiknya itu 80% dan anaerobiknya itu hanya 20%. Berikutnya yaitu ada 3 metode latihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya tahan atlet, yaitu yang pertama metode latihan continue atau continue training, dan yang kedua metode latihan fartlek atau fartlek training, dan yang ketiga metode latihan interval atau interval training. Metode latihan continue adalah bentuk latihan yang dilakukan dalam waktu yang relatif lama pada tingkat kerja di aerobik maupun anaerobik. Durasi latihan didesain lebih panjang dari durasi penampilan kompetitif. Artinya jika menggunakan metode latihan ini, maka durasi waktu pelaksanaannya harus melebihi waktu pertandingan yang sebenarnya sesuai dengan cabang olahraga masing-masing. Sebagai contoh, apabila seorang pelatih ketika akan melatih daya tahan pada cabang olahraga sepak bola menggunakan metode continue, maka durasi latihan harus melebihi waktu pertandingan sepak bola, yaitu 2 kali 45 sama dengan 90 menit ditambah dengan perpanjangan waktu 2 kali 10 sampai 30 menit serta waktu terjadi adu penalti sekitar 15 sampai 30 menit. Berarti total waktu latihan yang harus disiapkan oleh seorang pelatih pada saat melatih dengan menggunakan metode continue dalam cabang olahraga sepak bola adalah tidak saja 150 menit atau 2 jam 30 menit, tetapi harus bisa juga dengan cabang olahraga yang lainnya. Terus yang kedua, fartlek, yang dimana sistem latihan fartlek atau speed play atau bermain-main dengan kecepatan adalah suatu sistem latihan endurance yang maksudnya adalah untuk mengembalikan atau memelihara kondisi tubuh seseorang, mengembalikan atau memelihara kondisi tubuh atau memelihara kondisi tubuh seseorang. Fartlek adalah sistem latihan yang sangat baik untuk semua cabang olahraga yang memerlukan daya tahan. Metode fartlek ini dapat pula dilakukan dengan kecepatan konstan dan dinamis dengan durasi waktu aktivitasnya antara 60 sampai dengan 90 detik selama kira-kira 40 menit. Artinya aktivitas dengan durasi waktu yang hanya 1 sampai 1,5 menit tetapi dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan waktu interval setiap repetisi dan setnya sampai waktu bersih aktivitas tersebut 4-5 menit. Sebagai contoh, metode latihan fartlek ini dapat diberikan pada cabang-cabang olahraga yang memiliki waktu kompetitif pendek atau singkat. Misalnya dalam cabang olahraga tinju, silat, kempo, karate, taekwondo yang waktu kompetitifnya setiap ronde atau babak berkisar antara 2 sampai 3 menit. Gerakan yang dilakukan harus dinamis dan cepat dengan waktu interval yang singkat sehingga sasaran dan tujuan latihan daya tahan tersebut dapat tercapai. Selanjutnya, menurut Bompa dalam Harsono 1988,
Fartlek sebaiknya dilakukan dalam pre-season, masa jauh sebelum pertandingan, di mana pembangunan dan pembentukan endurance sangat penting guna menghadapi latihan-latihan yang lebih berat dalam musim-musim latihan berikutnya. Terus dan yang ketiga, metode interval training, latihan interval training. Metode latihan interval training melibatkan periode kegiatan dan pemulihan secara bergantian untuk mengembangkan kemampuan aerobik dan anaerobik. Cara utama untuk merangsang adaptasi aerobik periferal yang meningkatkan ekstra oksigen. Metode latihan interval ini dilakukan dengan menggunakan waktu interval untuk pemulihan. Bentuk latihan interval ini dapat dirancang sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jarak lari yang ditempuh. Yang kedua, waktu yang tempuh, dan yang ketiga, tentukan waktu intervalnya. Sebagai contoh, misalnya jarak berlari 100 meter dengan tempuh 15 detik dan waktu